Kalau burung lo maininnya gimana? Oke, ketemu lagi sama gue Erwin dari Asrido Dayat Suserpong. Mungkin kalau ada yang notice dari pertama kali podcast sampai kedua kita ngobrol sama Oscar, baju gue sama ya. Memang kita ambil di hari yang sama. Mumpung semua pada kumpul, alat udah di set, ya udah kita ngobrol-ngobrol aja sama yang ready ya. Oke, balik lagi di podcast ngos-ngosan ngobrol-ngobrol santai sama gue Erwin. Hari ini gue ngobrol sama Lukas. Nah, Lukas ini temennya Oscar. Ini salah satu orang yang ngasih referensi, ngasih ilmu-ilmu karena gue juga hobi piara ikan, jadi gue suka tanya sama dia. Dia udah lebih dulu piara ikan, hobi ikan, jadi kalau ada apa ikan gue sakit atau apa makanan yang cocok, jadi gue tanya sama Lukas. Oke, Kas, cerita dikit dong Kas tentang Lukas, kita pengen kenal. Saya Lukas, saya di sini dari 2017 Maret. Maret ya? Maret. Bareng gue dong, gue juga 2017 Maret. Iya Pak, sama. Pokoknya itu zamannya masih Pak Dedi. Dia Pak Dedi baru sebulan, saya baru masuk. Oh oke. Tinggal di mana Kas? Tinggal di Taman Cibodas. Taman Cibodas. Udah berkeluarga belum? Belum keluarga. Belum. Oh oke. Punya adik, kakak? Anak bontot Pak. Anak bontot? Bontot. Oh lu punya kakak berapa? 2. Dua. Oh cewek cowok? Cewek-cewek. Cewek-cewek. Oh berarti lu satu-satunya cowok ya? Yes. Oh oke. Kas, gue kan sering nanya tentang ikan sama lu ya. Jadi di masa pandemi ini jilid kedua, jadi di tahun 2021 ini tiba-tiba tuh gue hobi ikan. Pertama kali ikan yang gue suka itu ikan gapi, karena kan dia ya satu warna-warni ya kan. Terus ya murah juga lah, ada yang 3.000-an, 4.000-an, 5.000-an kalau yang bagus. Terus ya buntutnya tuh gue suka gitu. Jadi kebayang kalau misalkan di rumah gue atau di ruangan gue itu ada satu akuarium yang enak dilihat, banyak ikan kecil-kecil gitu. Namanya kita kerja kan stres, jadi kalau kita piara ikan kayaknya Enak sih Pak. boleh juga gitu, kayaknya boleh juga gitu. Terus karena gue belum tahu gimana cara piara ikan yang bener kan, soalnya kan rada ribet kan. Mulai dari lu mesti ganti airnya, terus lu kasih pakannya juga mesti variasi kalau nggak salah kan, mesti ganti-ganti, nggak boleh monoton ya. Pelet-pelet aja gitu kan, terus bloodworm aja gitu. Nah, kalau lu sendiri mulai hobi ikan tuh dari kapan sih sebenarnya, dan ikan apa sih yang lu piara di rumah? Pertama itu Pak, atau kita masa pandemi itu Pak? 2020 nih? 2020, itu sebelum pandemi sih. Awal ya mau miara ikan nih, mau miara ikan cupang dulu nih. Okay. Awal cuma mau 3 biji lah ya. Ya. 3, terus dilihat juga enak kan, apalagi kita juga kerja kan, target segala macem. Tuh udah paling enak itu ngeliatin ikan Pak. Udah ngeliatin ikan aja. So zaman gue SD juga itu tuh biasa ikan favorit cupang emang. Sambil kita mikir gimana buat hari esok atau gimana. Pokoknya dari 3 lama-lama gatel mata Pak, nggak bisa lihat ikan bagus dikit. Oh lu beli lagi. Iya. Oh. Sampai saya terakhir itu miara itu 2021 awal deh, saya udah nyerah tuh karena kebanyakan. Terus juga kalau cupang kan agak ribet tuh Pak, bersihnya satu-satu. Oh ya, lu satu tempat satu cupang kan, karena kan bisa disatuin karena kan. Nggak bisa disatuin. Emang lu punya berapa banyak sampai lu bilang kebanyakan? Terakhir ada kali Pak 70. 70? Buset. Tidur sama cupang dong? Kagak Pak, di Kagak. depan saya taruh rak gitu. Oh oke. Terus? Karena bersihnya bisa sampai 2 jam kan tuh, karena bersihin satu-satu, pindahin satu-satu. Akhirnya saya, ini sambil kerja nggak kepegang. Akhirnya saya optimisin bukan dijual sih, kalau saya sih mendingan saya kasih ke orang yang benar-benar mau miara. Oke. Karena kan saya bukan buat jual, saya buat penghobi aja, penyayang. Jadi kalau saya udah benar-benar udah nggak bisa pegang, mendingan saya hibahin ke orang lain. Selain sayang cupang, Lukas sayang apa? Banyak Pak. Orang tua lah ya. Orang tua. Ya. Oke, lanjut. Terus bisa berjalannya abis dari cupang juga saya dapat akuarium kan yang dari Bos Bray. Saya pakai buat miara ikan koi. Kalau itu kalau itu koki itu lebih simple. Koi apa koki nih? Koki. Oh yang Mas gendut, Koki. yang gendut ini ya. Oh, oke. Itu lebih simple, cuman emang dia kan kotorannya itu kan banyak tuh, tebal-tebal.
Yang bikin dia airnya cepat kotor sih. Kenapa sih? Karena makannya banyak ya? Iya, karena makan banyak. Oh, karena makannya banyak. Makanannya banyak juga dia punya kotorannya gede-gede, Pak. Oh, Beda bisa. tuh kalau mau cupang kan kecil kan. Biasa orang demen tuh kalau dikasih ikan makan terus mau makan lagi. Biasa demen tuh. Kalau dia sih emang bisa kita kasih kalau kita mau gemukin dia 2 jam sekali kita kasih makan juga nggak masalah kalau. Oh gitu, nggak mati emang? Nggak mati, yang penting dia kasih makannya cacing beku, jangan kebanyakan pelet yang ngambang ke atas, Pak. Oh dia mesti yang tenggelam? Mending yang tenggelam. Oh mending tenggelam. Karena kalau ngambang ke atas, saya lihat di YouTube sih bikin dia jadi ngambang. Emang banyak sih, saya pernah ada 2-3 ikan saya kasih pelet ngambang. Dia jadinya oksigennya masuk ke dalam perutnya, yang bikin dia sakit perut tuh, jadi dia ngambang. Oh, gue baru Benangnya di tahu. perutnya di atas. Oh karena dia pas ngambil makanan sekaligus ngambil Iya, angin dia ya, ngap gitu ngambil kan. oksigen ya. Oh oke. Akhirnya Baru tahu. saya kasih pelet bawah, emang kekurangannya ya cepat kotor. Cepat Seminggu kotor. sekali pasti saya bersihin. Oh kalau cupang berapa hari sekali? 3 hari kok. 3 hari sekali. Oh Tiga lebih hari. lebih ini ya. Kalau koki kan cuma nguras setengah, lap kiri dalemannya, udah isi lagi. Kasih air garam. Butuh itu nggak sih kayak apa sih? Kayak filter Oh, itu atau perlu, kayak Pak. aerator? Itu gitu? perlu kalau Perlu ya? koki. Karena kan dia nggak bisa nggak ada oksigen aerator. Oh jadi perlu ya? Perlu dia. Oh kalau cupang nggak usah ya? Nggak Di usah, Pak. toples doang kayaknya sih. Sama gapi biasanya. juga nggak usah sebenarnya, Pak. Oh gapi juga nggak usah. Sebenarnya Cuman dia gapi kan, gue pada mati tuh, nggak tahu deh kenapa Karena ya. kan dia kan gapi itu emang kalau saya pribadi sih kalau dibawa dalam ruangan dia nggak kuat. Oh mesti outdoor ya? Dia mesti outdoor. Setahu Oh. saya pernah miara indoor emang pasti mati satu, nggak langsung semuanya mati satu. Oh gue taruhnya di ruangan gue ada akuarium kecil, terus sama di kamar setiap hari tuh mati satu, mati Iya, pasti. dua Kalau gitu. kalau di indoor sih pasti menurut saya sih cepat mati. Oh. Dia mendingan outdoor, kena sinar matahari, dikasih daun teratai atau daun air gitu, dia cepet beranaknya. Kalau buat bersihin akuarium tuh ada treatment yang beda-beda nggak sih setiap ikan? Maksudnya minimal ikan yang lo piara dulu deh gitu. Atau cupang sih saya mesti pindahin ke wadah dulu, Pak. Dari toples dia yang harus diganti, saya pindahin ke wadahnya, saya cuci pakai sabun tuh dikit. Saya benar-benar sampai bersih, sampai bau sabun tuh hilang, baru saya masukin lagi tuh ikan ke situ. Oh, lu cucinya bukannya kalau gue denger di YouTube ya? Maksudnya kalau lu misalkan cuci akuarium atau apa, nggak boleh pakai sabun, takutnya kan ada kimia-kimia dari sabun kan yang bikin, bener gak sih? Atau emang lu mestinya lu cuci pakai sabun, habis itu lu biarin dulu sampai bersih atau nggak ada sabunnya sama sekali gitu loh? Kalau saya pakai sabun bisa sampai 2 kali bilas, Pak. Makanya saya bilang itu, saya miara cupang itu bersihnya itu bisa sampai 2 jam. Oh, karena lama di situnya, lu mesti pastiin bener-bener nggak ada sabun yang ketinggalan gitu ya? Kalau ikan mas koki kan saya cuma 20 menit. Oh, yang penting pindahin Dia ikannya, kekuras. bersihin akuariumnya segala macam, ganti air baru udah gitu ya? Paling dia kalau mas koki cuma sampai setengahnya doang, Pak. Ganti air. Oh, nggak diganti semua, Nggak ganti setengahnya semua, doang. setengahnya Oh, doang. kenapa nggak diganti semua? Emang saya lihat itu sih kalau ganti semua itu kalau ada koki yang lagi sakit. Oh, yang lagi sakit. Itu mesti ganti semua. Kalau misalnya dia ada virus apa gitu, dia mesti. Itu sisik nanas. Kalau di cupang sih nanas, kalau di koki itu apa gitu, dia mesti ganti semua. Oh. Kalau enggak itu virus nepak. Oh, nularin Nularin. ikan yang lain. Oh, lain. terus lu mesti kasih obat-obat juga dong. Oh pasti, Pak. Saya Pasti. kasih garam ikan, obat biru sama obat kuning tuh ada yang buat. Oh, itu kalau sakit aja lu kasih Kalau saya sih puji Tuhan sih sehat semua sih, Pak. Karena sehat semua. setiap ganti saya kasih itu. Oke. Terus gimana? Next ada ikan incaran lo lagi nggak yang kira-kira lo bakal piara? Mungkin gantiin koki lo atau apa gitu. Kalau koki Namanya sih, orang hobi kan kayaknya lihat ikan ini wah ini lucu juga nih. Kayak gua ngeliat glowfish juga kayaknya gila nih kan lucu banget ya bisa nyala-nyala kayak begini gitu. Cuman ntar dulu deh. Kalau lu gimana? Kalau saya sih kayaknya ganti, Pak, karena saya udah nyaman di koki kan, bentuknya gemuk segala macam, lucu dilihatnya juga. Oh, oke. Juga simple banget dia miaranya, harganya juga kalau misalnya mati ya sudah, kita udah maksimal. Kalau Berapaan sih ikan koki itu? itu paling mahal 10.000. 50.000. Oh, 50.000 paling mahal. 50.000, 120 masih worth it lah, Pak, masih di under 500. Umurnya panjang nggak tuh? Kalau menurut saya sih itu umur lama, Pak. Lama ya? Lama.
Kalau saya miara arwana atau lohan kan itu yang harganya tinggi-tinggi, kalau mati sayang. Oh iya, benar. Kalau ikan koki tuh maksudnya lama tuh bisa 2 tahun, 3 tahun Pak. gitu. Dia Oh lebih ya? Lebih. Lebih. Heeh. Oh oke. Terus kalau misalkan lo piara ikan, kira-kira ikan yang lo piara itu lo tahu dari mana gitu bahwa ikan ini tuh mestinya dikasih makan ini, terus mesti dikasih mainan ini. Kan ada tuh biasa akuarium kan kalau nggak ada tempat dia buat main atau apa gitu. Biasa sumber-sumber dari mana sih yang lo pakai atau lo baca atau lo ambil buat jadi referensi lo gitu? Awal sih saya sebelum miara ikan itu saya belajar dulu Pak. Jadi sebelum punya saya belajar dulu Sama teman? sama YouTube karena teman-teman Oh, saya oke. pada nggak suka miara binatang. Oh nggak suka binatang. Saya mau miara mas koki, jadi saya lihat dulu di YouTube gimana sih caranya, sesimpel apa miaranya. Sempat kita compare dulu sama ikan-ikan yang lain. Menurut saya sih lebih bagus di koki karena kan dia tipenya banyak, terus dia gemuk. Dikasih makannya juga enak. Kita baru depan akuarium aja dia udah ngangap, kayak manggil minta makan. Ya biasa cupang juga kayaknya gitu deh. Kalau misalkan udah Kalau cupang kan paling kan dia galak doang Pak, galak mau ngedok segala macem, nggak minta. Kalau dia meminta, dia nganggap lucu. Oh Itu soalnya yang bikin lucu. Oh ya kayak itu ya. Maksudnya kita nyamperin dia udah ini ya, udah minta makan ya. Iya. Lucunya di situ ya. Ngumpul dia nganggap. Terus habis itu lu kasih makan ikan koki, lu kasih berapa juga kayaknya habis gitu. Bikin senang gitu kan. Tapi ditakerin sih Pak supaya Airnya nggak kotor. air nggak kotor kan, sisa makanan juga jadi racun buat ikan. Oh iya sama itu tuh kalau gua baca. Jadi kayaknya piara ikan nih nggak bisa cuman senangnya doang ya, maksudnya ngeliatin ikannya bentuknya lucu segala macam. Cuman kayaknya kalau memang lu bener-bener suka sama ikan, kayaknya lu juga mesti bener-bener pelajarin cara ngerawat, cara ngebersihin gitu kan ya, cara ngasih makan. Terus ngasih makan juga nggak bisa sebanyak-banyaknya, kayaknya nggak bisa gitu. Atau kita ngasih makan terlalu dikit juga nggak bagus buat ikannya sih, bisa nggak tumbuh gitu biasanya. Atau ada kayak cupang tuh ada warna atau ada apa tuh yang bisa nggak keluar kalau dia kurang sehat. Oh iya. Kayak ada, gitu. Pak. Nah, selain piara ikan, piara apa lagi di rumah? Kalau di rumah banyak Pak. Saya ada anjing. Hah? Oh, ada anjing? Itu 2. Oh, Shih Tzu. Terus pas PPKM kemarin Pak, saya beli lovebird di Oscar. Lovebird. Oh, dijual si Oscar. Nggak jual sih, kokonya itu ternak. Oh, oke. Kan Kenapa lu beli lovebird? Karena kan Karena ditawarin doang atau emang Karena lu nganggap burung ini tuh kayaknya lucu, di saat spesial atau pandemi apa? kemarin Pak, pas PPKM kemarin kan saya covid tuh, sama tetangga depan juga covid, pokoknya Oh, 2 gang ini covid dah. Oke. Depan-depanan covid. Pas dia lagi ngejemur, dia pagi-pagi juga jemur burung dia. Saya lihat nih warnanya bagus nih, dia kan berwarna Pak, hijau, biru, putih kan kalau lovebird. oh. Terus saya tanya, miara kayak gini gampang nggak gampang? Terus akhirnya saya ingat-ingat Oscar kokonya pelihara nih, kan saya nggak mungkin Pak minta. Saya basa-basi. Oh, saya lu beli. suka karena warnanya tuh macam-macam gitu ya. Ah. Nah, lu ke pasar pastinya. Ada anak ayam tuh yang diwarnain, itu lebih murah kayaknya. Dulu saya pernah Pak. Saya dulu pernah. Itu cepet mati kan, lu atau bawa SD, juga. Karena dia perlu, kalau anak ayam gitu kan perlu sinar apa? Lampu. Oh iya betul. Lampu yang 5 watt yang kuning gitu. Oh, lu nggak pakai itu? Kalau dulu saya pakai, cuman menurut saya ribet lah. Oh, gue pernah beli tuh satu tuh pink tuh. Ya hari kedua juga udah pada mati. Makanya saya ngerti. punya lovebird. Saya juga punya lovebird juga, nggak pernah megang Pak. Masih geli, masih takut. Oh, geli kenapa? Masih takut aja. Soalnya saya mau megang begini, dia lebih galak, lebih mau matok. Sebenarnya sih nggak sakit, cuman ya udahlah, buat pajangan aja. Yang penting saya bersihin kandangnya tiap hari. Setiap pulang kerja atau pulang main tuh saya malam tuh pasti bersihin. Kalau ikan kan seneng, gini, kalau misalkan anjing kan senangnya kan karena dia kan selalu pengen deket kita gitu kan. Terus bisa kita ajak main. Kalau ikan mungkin lo seneng karena warnanya bagus. Di dalam. Ya lu kasih makan segala macam, nyamperin. Kalau burung lo maininnya gimana? Dia kalau pagi itu bunyi Pak. Oh pagi bunyi. Bunyinya maksudnya lucu atau bunyinya khas aja atau gimana Bunyinya sih? khas sih Pak. Bunyinya khas ya. Bunyinya khas, terus juga lebih supaya jadi kita bangun pagi kan. Dia pasti jam 7, jam setengah 8 tuh bunyi. Oh kalau gue piara lovebird jam 7:30 8 baru bangun sih telat kayaknya gue kantor. Enggak, dianya bangunnya sih pagi Pak, cuman bunyinya jam segituan. Oh bunyinya jam segitu. Oh oke. Punya berapa lovebird?
Lukas beli di Oscar 2, tapi dia lagi birahi mau bertelur kayaknya nih. Oh gitu. Oh emang lu beli cewek cowok ya, biar punya anak segala macam. Oh berarti lu juga sekarang lagi cari tahu dong cara miara lovebird sampai dia toleran netes. Oh, cari tahu. Atau entar selain ke Oscar aja terima beres. Cari tahu. Oscar kan yang miara juga papa aja, Pak. Oh gitu, dianya Iya. enggak? Dianya enggak, dia mah kan miara anjing doang. Oh anjing doang ya? Oh American Bully. Bully. Sama dia demen game sih kalau nggak salah. Ya, Buat piaraan kayaknya nggak terlalu banyak sih. Dia cuma itu doang. Oke. Terus kalau misalkan piara ikan gini udah kebanyakan gitu di komplain nggak sih sama orang rumah? Maksudnya kas lu ngapain sih sampai punya cupang begini banyak? Lu jualin aja deh atau gimana deh gitu. Lu pernah dikomplain nggak sih sama orang-orang rumah? Dikomplain sih enggak, karena kan beli pakai duit sendiri. Oh cuman kan maksudnya Yang penting ada tanggung jawabnya. tempatnya gitu kan makan tempat banget kalau 70 ya. Kalau toples cupang sih kecil ya, cuman maksudnya pasti lu bikin rak kan. Bikin rak. Lu bikin rak segala macam 70 sih banyak sih. Dikomplain sih enggak sih, Pak. Cuman ya begitu, cuma nggak, saking pada capeknya seminggu nggak diganti banyak penyakit. Oh. Pasti banyak yang mati. Ya yang penting kalau lu udah hobi ya lu mesti tanggung jawab lah ya. Benar. Lu bersihin, lu rawat, jangan sampai ya kotor atau bau gitu. Tapi nggak bau lah ya. Kalau burung sih, kalau ikan kalau nggak bau. Burung yang bau biasanya. Burung kalau kita tiap hari kan diajarin juga tuh sama papanya Oscar. Itu tiap hari mesti dibersihin kandang bawahnya, alasnya, biar nggak bau. Bener sih nggak bau. Nggak bau ya. Oke, terakhir mungkin ya. Gimana kondisi ya pekerjaan, mungkin kesehatan mental lu juga, karena di masa pandemi kayak gini kan maksudnya kenapa gue bilang kesehatan mental, kayaknya maksudnya kita kan bosan ya, maksudnya ya biasanya gue bisa nonton bioskop, biasanya gue bisa mungkin main futsal atau gue bisa apa gitu, ngumpul, nongkrong, sekarang kan jadi nggak bisa nih. Terus juga dari kita punya pekerjaan, namanya kita di marketing kan banyak atau sedikitnya jualan kita kan nentuin penghasilan kita kurang lebih kan gitu. Gimana Lukas ngadepin pandemi yang cukup ganggu lah mungkin penghasilan dari Lukas sendiri atau mungkin kesehatan mental Lukas sendiri, bosan dan lain-lain segala macam gitu. Saya sih ngadepinnya cuman berdoa aja, Pak. Berdoa aja ya. Berdoa. Sama minta tolong. Nah, semenjak pandemi, Pak. Jadi saya mau jujur nih, Pak. Gimana cerita dong. 2000 ya selama pandemi dah, Pak. Di zaman-zamannya pandemi itu saya tiap malam tuh baca Alkitab, Pak, sampai sekarang. Oh, jadi yang deketin Lukas sama Tuhan itu pandemi sama supir angkot yang lagi nyalip-nyalip kali ya. Tapi itu, Pak, puji Tuhan, ada aja. Ada aja ya. Ada aja, Pak. Jualan keganggu tapi nggak sampai gimana-gimana ya. Soalnya Lukas juga kayaknya jualannya masih cukup stabil sih. Iya, Pak. Yang penting mah jalanin aja, Pak. Ada customer mau kita jalanin. Ketemu customer yang aneh-aneh nggak sih? Maksudnya Wah, banyak, Pak. Banyak ya? Aneh. Ada yang datanya udah jelek, dia lebih galak. Ada yang udah kita bantuin nih dari uang kita, dia juga galak. Itu sih yang aneh. Sisa-sisanya bisa kita ya tapi kita lakuin yang terbaik aja ya. Maksudnya begitu udah di luar kemampuan kita, udah terlalu banyak berkorbannya ya mungkin ya udahlah ya. Nggak usah terlalu diinin mungkin gitu. Benar-benar. Terus mungkin nggak semua orang nih atau nggak semua tim saya punya positif minded kayak Lukas gitu. Ada yang memang pas kondisi pandemi ini kan ya udahlah mundur aja gitu. Meskipun nggak diminta untuk mundur ya, maksudnya tidak terkena layoff, tapi udahlah mundur aja, pilih coba yang lain. Karena memang kayaknya ngelihat, aduh pandemi ini berat banget gitu buat mereka. Terus ada yang memang ya jualannya jelek, atau ada 1 bulan yang jualannya cuma 1 atau bahkan belum sempat jualan, udah keburu down duluan gitu. Udah keburu udahlah kayaknya nggak bakat, kayaknya udahlah sampai di sini doang gitu. Nah mungkin Lukas kan juga udah termasuk yang cukup senior lah ya, udah 4 tahun depan tahun ke-5. Ada pesan nggak sih atau ada ya sedikit apa ya cerita nggak sih bahwa ya harusnya kita jangan nyerah gitu loh hadapin ini, atau ya nggak tahu dari Lukas sendiri mungkin ada mindset positif nggak yang mau dibagiin ke teman-teman semua, jadi yang dengar juga tahu gitu gimana sih cara kita tuh ngerespon dengan
baik gitu meskipun di masa pandemi yang sangat ganggu lah menurut saya. Sangat Pak. Ya pesan Lukas sih intinya satu Pak, saat kita udah di suatu pekerjaan kita mesti benar-benar serius, mesti serius dan benar mesti anggap kerjaan ini kebutuhan kita. Jadi ya jalanin, tetap harus jalanin, jangan nyerah. Karena kalau Lukas sih prinsipnya sebelum atasan bilang Lukas keluar, Lukas tetap harus fight. Oh itu bagus tuh. Karena dulu juga sebelum dipegang Pak Erwin, udah jadi bahan babu bebo dah. Bahan apa sih? Jadi bahan pokoknya pas briefing bahan terpojokan bahan briefing, bahan pojokan apa? Karena belum jualan segala macem. Ya Lukas tetap bertahan, buktiin. Oh sempat ngalamin masa-masa gitu juga ya? Pernah Pak. Terus sekarang yang mojokin Lukas ada di mana? Masih ada nggak di sini? Oh jangan Pak. Udah ada. Dia juga baik kok Pak, baik segala macem. Cuma kan mau didik segala macem ya Lukas ya nggak pernah. Kan yang lain pada udah kuat segala macem, Lukas ya maju terus. Ya kadang kalau disindir atau di apa ya tinggal kita gimana ya, maksudnya kayaknya nggak mungkin zaman sekarang kerja tuh ya udah enak-enak aja atau apa, pasti ada yang nggak enak-enaknya pasti lah. Pak, maju terus Pak. Tinggal ya kalau misalkan emang belum jualan mungkin atau belum SPK ya disindir-sindir sedikit-sedikit ya, positive thinking aja kali ya, maksudnya kita masih diperhatiin gitu. Benar. Dibanding kita dicuekin. Dibanding dicuekin mending disindir sih Pak. Ya mendingan disindir lah ya, maksudnya masih dianggap lah gitu, masih diperhatiin gitu ya. Oke, pernah kepikiran nggak sih, maksudnya mau udahan aja, gue mau jualan yang lain, nggak tahu mau jualan ikan atau jualan apa gitu, maksudnya udah bosan gitu, pernah kepikiran nggak sih? Kepikiran buat nggak, kalau kepikir ngomong aja, jangan karena lu ngomong sama Kacap terus lu takut-takut gitu. Kepikiran sih nggak sih Pak? Kepikiran nggak ya? Saya ngomong sama bos Endo segala macem, selama saya di sini masih dikasih kerja dan saya belum ada penawaran lebih baik daripada sini, saya nggak bakal keluar dari sini. Kalau saya ditawarin tempat lain juga ada nih brand A, jadi sales juga ya percuma, sama aja Pak. Kalau misalnya saya ditawarin lebih naik kelas, oh ya kalau itu saya pasti ambil. Satu posisi juga saya kan masih belum punya pasangan, juga masih ngidupin diri sendiri sama orang tua doang. nyalinya masih gede ya, Masih gede. Adventurous. Masih mau berpetualang. Cuma sama-sama sales, sama ya Pak, saya lebih baik di sini. Ya tapi apa ya, gue kan juga naik Kacap itu di Asrido umur, gue naik 2017, berarti gue kelahiran 89, umur gue 28. Ya gak ada yang nyangka juga sih, maksudnya ya kalau kita pikir kan ya umur 28 gue jadi apa sih gitu loh. Tapi balik lagi ya, waktu awal-awal gue lulus juga terus kerja, ya gaji mah kecil, cuman staff biasa gitu, tapi kayaknya gue nggak bisa bertahan di zona ini gitu. Kerjaannya nyaman, cuman karena waktu itu orang tua kan harus disupport juga, terus kayaknya nggak bisa cuman kerja tuh nyaman, mau nggak mau kan kita mesti mikirin kedepannya karir gue seperti apa, terus kira-kira umur sekian punya tabungan berapa. Kayaknya kalau kita laki-laki tuh kita punya standar kayak gitu nggak tahu ya, beda-beda tiap orang, tapi kayaknya kurang lebih punya target itu gitu. Karena kan someday mungkin lo akan berkeluarga, lo akan bantuin orang tua lo juga kalau misalkan mereka udah pensiun, katakanlah kan gitu. Ya sampai akhirnya ya masuk ke salah satu perusahaan yang gede banget, salah satu grup. Ya awal-awal ya gitu sih, sempat pengen keluar juga, aduh gue gak tahan deh di sini deh, gaji sih oke, cuman aduh kerjanya kayak begini deh. Tapi balik lagi begitu dipegang sama atasan yang memang oke, diajarin dengan sabar, ya balik lagi ke kitanya sih memang. Ya kalau kita kerjanya juga jujur, menghargai pekerjaan gitu ya, maksudnya ya gagal sih nggak apa-apa sih menurut gua sih ya. Yang penting ya lu belajar, lu coba. Hari ini gagal A, besok jangan A lagi, mau B, mau C, terserah gitu. Tapi jangan ulangin gagal yang sama. Terus ya lu belajar gitu. Ya kalau dihitung-hitung normal mah, ya umur sekian jadi apa sih paling. Tapi ya namanya jalan Tuhan ya nggak tahu juga ya. Coba tahu jadi kayak bapak kan Pak? Ya bisa jadi. Amin. Orang nggak ada yang tahu gitu loh. Maksudnya sekarang ya mohon maaf gitu, presiden kita aja kan bukan orang yang ibaratnya orang yang kuat begini begitu atau apalah gitu ya, memang bener-bener orang yang merangkak dari bawah. Terus begitu ada kesempatan ya ada yang dukung segala macam dan rakyat juga milih ya jadi gitu, kita nggak pernah tahu gitu loh.
ya mungkin sama kayak kita gitu. Hari ini kita mungkin ya lihat kita masing-masing ya gue cuma begini, tapi kalau emang kita jalanin kerjaan dengan setia gitu ya, dengan banyak belajar, improve, ya nggak ada yang nggak mungkin sih gitu. Yang kayak tadi Lukas bilang juga benar. Jadi kalau ditawarin di perusahaan lain tapi jabatannya sama, nggak naik, ya buat apa gitu. Karena kan kita juga mesti mikirin bisa nggak kita adaptasi dengan atasan di sana, kultur kerja di sana. Kalau misalkan kita dapat posisi yang jauh lebih baik dari segi penghasilan mungkin atau dari segi jenjang karir, ya untuk dicoba sih nggak apa-apa asal dipikirin ya matang-matang sih ya. Namanya orang kan sebagai karyawan ya mungkin mau kejar karir juga kita ya pasti senang juga gitu. Dalam arti kata kalau Lukas one day jadi seseorang di perusahaan apa gitu ya, kita juga turut happy karena kan Lukas dapat pekerjaan yang lebih bagus, penghasilan juga lebih oke, mungkin ya bisa ngebahagiain keluarga juga gitu. Ya kita juga happy, tapi ya memang mesti dimulai dari ya sekarang sih. Ya memang di kondisi yang begini emang bener nggak ada yang bisa kita lakuin selain yang terbaik sih gitu ya. Jadi ya memang ya udahlah, do the best aja menurut kapasitas lu, kapasitas kita masing-masing. Terus ya kalau ada apa-apa ya mungkin minta support atasan kali. Terus ya balik lagi setelah udah kita lakuin yang terbaik ya udah serahin sama Tuhan kali ya. Hasilnya. Kalau memang jalannya memang udah waktunya, kayaknya nggak ada yang bisa halangin gitu. Ya, waduh jadi khotbah ini. Ya kayak ingat itu aja sih tadi. Ya, oke. Kas, jangan pernah bosan kalau gue tanya-tanya tentang ikan ya. Siap, Pak. Karena gue juga masih coba-coba, aduh nih sampai beli alat buat TDS meter segala macam. Soalnya sekarang bini gue juga ada di depan ikan gitu. Jadi sama-sama cari referensi ya, mungkin kalau gue nggak ngerti atau gue kenapa-napa ikan gue ya maksudnya, ya mungkin gue akan tanya-tanya lu lah gitu. Iya, saya juga tuh itu juga 50% juga saya tanyanya ke YouTube, Pak. Oh gitu. Kenapa sih ikan gue begini nih? Lu Google University juga lu ya. Soalnya kalau misalnya kalau nggak lewat YouTube, lewat baca-baca kan males juga baca sekarang. Males ya, mendingan kalau nonton YouTube lu bisa tinggal sambil nyetir, lu sambil dengerin apa gitu ya, lebih enak ya. Sambil makan juga bisa, betul. Oh jadi gini, enakan sih, enakan lewat YouTube sih. Oke. Kas lu belum pernah kena ini kan ya, ibaratnya kalau Oscar kan kemarin itu kan sempat keluar masuk, kalau lu belum pernah ya? Belum pernah. Oh ya kadang ini sih, dari lu orang yang loyal sama Asrido juga kita belajar banyak, jujur ya, thank you ya. Terus dari Oscar juga kita belajar banyak gitu. Jadi kalau dari Oscar sih gue belajar ya mungkin terlepas dari kemarin terpaksa kita harus pisah sama Oscar, ya kadang kita ngelihat kerjaan di luar tuh masih lebih oke, lebih enak, sehingga kita coba-coba gitu. Tapi balik lagi begitu lo udah cobain di luar, ya tinggal keputusan lo aja sih milih mau yang enak yang mana. Ya kalau Lukas sih udah lama di Asrido, ya mudah-mudahan sih ya kedepannya lebih sukses lah ya. Siapa? Udah tahu culture di sini, udah cocok, ya mudah-mudahan sih udah jadi senior nanti jadi panutan juga deh. Ya jadi kepercayaan, ya mudah-mudahan hobi ikannya bisa lanjut terus. Amin, Pak. Kalau mau nambah piaraan ya kabar-kabarin, siapa tahu saya juga minat. Jadi belajar piara bareng gitu ya. Oke. Pak. Kas, thank you ya. Siap, waktunya. Nanti kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi, mungkin ya bareng Oscar juga boleh, nanti kita coba aturin waktunya deh. Siap, Pak. Ya. Oke, mungkin sekian dulu ngobrol-ngobrol santai hari ini bareng Lukas. Nanti kita ngobrol lagi, jangan lupa subscribe, komen, atau DM ke Instagram kita untuk topik-topik yang kira-kira apa sih yang mau kita bahas ya. Oke, see you, bye-bye.